Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Swantoro dari kelompok 11 akan presentasi dengan judul Pluralisme dalam Pandangan Islam Tradisional, Moderat, dan Liberal. Insya Allah kali ini saya akan presentasi sendiri karena teman saya Salman Al-Farisi sedang pemulihan kondisi tubuhnya, yaitu tulang paha yang mengalami patah dalam kecelakaan. Pembahasan yang pertama, pluralisme dalam pandangan Islam tradisional. Yang kedua, pluralisme dalam pandangan Islam moderat. Dan yang ketiga, pluralisme dalam pandangan Islam liberal. Yang pertama, pluralisme dalam pandangan Islam tradisional. Islam tradisional dalam konteks bermasyarakat merujuk pada sebuah pendirian agama yang memegang sifat pada upacara dan pemahaman lokal yang berdiri secara tradisional. Muslim tradisional menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Tradisionalisme seringkali kontras dengan modernisme yang terinspirasi oleh modernitas dan rasionalisme. Tradisionalisme telah menjadi orientasi agama Islam yang paling diikuti dalam sejarah Muslim Indonesia kontemporer. Keberadaan tradisionalisme banyak tumpang tindih dengan pengaruh organisasi sosial agama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Pandangan Islam tradisional yang ada di Indonesia itu memang kontras dengan pandangan Islam moderat, karena pandangan Islam tradisional itu sering pemahaman ini itu dengan budaya lokal yang ada di Indonesia, terutama di pedesaan-pedesaan, di kampung-kampung. Pemahaman ini kebanyakan pakai konseptual, tidak pakai tekstual. Jadi budaya, tradisi yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu kan budaya Hindu. Itu sering dibuat atau dalam arti upacara diislamkan, dalam dibuat upacara Islam. Salah satunya, mohon maaf, tahlilan, tingkepan, ya, yang namanya selapan. Nah, itu seringkali diislamkan. Itu kalau Islam tradisional. Sebetulnya ya tradisional ada yang lain, yaitu Salafi. Itu saya kira itu juga pandangan Islam tradisional yang tidak melenceng dari real. Sebetulnya kan pemikirannya Salafi itu kan merujuk dari Al-Quran dan Sunnah yang dibawa sejak zaman Rasulullah SAW. Itu tradisi Islam itu bagaimana? Biasanya Islam itu bagaimana? Kalau Islam menganjurkan pakai makan tangan, Islam ditradisikan pakai makan tangan. Kalau ditradisikan pakai baca bismillah sebelum makan. Kul samillah wa yakul biyaminika. Itu. Jadi murni tradisi Islam itu sampai sekarang itu dibudayakan oleh Salafi. Beda dengan Islam Nusantara, itu tradisi diislamkan, bahkan yang tidak ada di Islam itu dimasukkan Islam. Maka di sini dinamakan tumpang tindih yang dipakai oleh Islam Nusantara itu. Yang kedua, pluralisme dalam pandangan Islam moderat. Indonesia dinilai sebagai contoh ideal sebuah negara yang bisa mengembangkan Islam moderat, damai, dan membawa rahmah pada seluruh umat di dunia. Kondisi kehidupan agama Islam di Indonesia bisa menepis anggapan miring tentang Islam yang dinilai sebagai agama radikal seperti di Timur Tengah. Perspektif multikultural dan multi agama amat penting untuk diajarkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Yang pertama, kehadiran agama Islam ini menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, agama Islam selalu membawa misi damai. Yang kedua, seiring dengan perkembangan zaman, paham keagamaan pun ikut berkembang. Teks-teks agama mengalami multi tafsir. Dalam kondisi seperti ini tentu dibutuhkan kerjaan kritis dan fleksibilitas intelektual yang mengedepankan prinsip adil dan berimbang. Dan yang ketiga, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan merawat keindonesiaan sejak awal berdiri bangsa dalam mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah, pemahaman pandangan Islam moderat ini beda dengan tradisional. Ini agak maju ya. Ini kalau kebanyakan yang ikut dalam pemikiran pandangan Islam modern ini orang-orang yang dalam arti yang domisilinya di perumahan-perumahan, ya, kota-kota, itu moderat kebanyakan. Beda dengan tradisional yang di kampung-kampung itu, karena masih banyak upacara adat. Dan salah satunya yang termasuk organisasi pandangan Islam moderat ini adalah Muhammadiyah. Yang ketiga, pluralisme dalam pandangan Islam liberal. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan, atau jika dilihat dari perspektif, merupakan tata pemikiran yang pemikirannya adalah manusia yang bebas. Dengan kata lain, liberalisme adalah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam liberalisme, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Liberalisme klasik timbul atau lahir pada abad ke-16, sedangkan liberalisme modern muncul pada abad ke-20. Liberalisme klasik mengandung kebenaran individu dan kebebasan yang sangat diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir yang akan menghasilkan paham baru, yakni demokrasi politik dan kapitalisme ekonomi. Walaupun seperti itu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan adalah kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Liberalisme modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar, hanya mengubah hal-hal lainnya, atau dengan kata lain, nilai intinya tidak berubah, hanya tambahan-tambahan saja dalam versi yang baru. Pluralisme dalam pandangan Islam liberal ini kalau di Indonesia termasuk terutama MUI melarang perkembangan Islam liberal, karena pemahaman ini sangat berbahaya pada kaula muda. Makanya paham ini oleh MUI dinamakan paham yang sesat, karena mengutamakan kontekstual pemikiran yang dikedepankan, bukan tekstual Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat berbahaya karena ini berpengaruh pada akidah. Pemahaman ini bebas dalam berpikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berpribadi, dan pembebasan dalam struktur sosial berpolitik dari penindasan. Ini adalah pemikiran liberal. Oleh sebab itu, MUI melarang Islam liberal ini berkembang di Indonesia, dan kita perlu mewaspadai. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.